Perkenalkan, saya Christian Darwis, NIM 1701073. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang antihiperlipidemia, sebagai pendahuluan, kita perlu mengetahui apa itu lipoprotein. Lipoprotein merupakan kompleks makromolekul yang berfungsi mengangkut lipid dalam cairan tubuh seperti cairan plasma, ke jaringan tubuh atau ke tempat penggunaannya. Karena pada umumnya, lipid plasma seperti kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas tidak larut dalam cairan plasma, sehingga agar lipid plasma tersebut dapat diangkut dalam sirkulasi, maka molekul lipid perlu dimodifikasi dalam bentuk lipoprotein. Seperti yang terlihat pada gambar bentuk molekul lipoprotein, pada inti lipoprotein terdapat trigliserida dan kolesterol ester yang dikelilingi oleh fosfolipid, kolesterol non-ester atau kolesterol bebas, dan apolipoprotein. Apolipoprotein berfungsi untuk mempertahankan struktur dari lipoprotein. Selain itu, apolipoprotein juga berperan dalam beberapa metabolisme lipoprotein. Lipoprotein digolongkan menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama, kilomikron, yang kedua VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, yang ketiga IDL atau Intermediate Density Lipoprotein, yang keempat LDL atau Low Density Lipoprotein, yang kelima HDL atau High Density Lipoprotein. Kilomikron merupakan salah satu lipoprotein yang disintesis di usus. Kilomikron mengandung 80% trigliserida dan kurang dari 5% kolesterol ester. Kilomikron berperan membawa trigliserida dari makanan ke jaringan lemak dan otot rangka, dan juga berperan membawa kolesterol makanan ke hati. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Saya, Mustawiyah dengan NIM 1701075 akan menjelaskan materi tentang Very Low Density Lipoprotein atau VLDL. VLDL atau Very Low Density Lipoprotein biasa disebut juga sebagai pre-beta lipoprotein. VLDL ini dibentuk di dalam hati dan intestinum, berfungsi sebagai sarana untuk transport triacylglycerol dari hati ke jaringan ekstrahepatik untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk disimpan. Partikel VLDL mempunyai diameter 30-90 nanometer, densitasnya 0,95-0,006 dan kaya akan triacylglycerol. Lipoprotein pada VLDL kebanyakan adalah ApoB100 dan ApoC, tetapi juga memiliki beberapa ApoE. Partikel yang lebih kecil yang dihasilkan dari interaksi antara VLDL dan lipase lipoprotein sering disebut sebagai intermediate density lipoprotein atau IDL, sehingga VLDL biasanya juga disebut sebagai prekursor IDL, sedangkan IDL adalah prekursor dari LDL. Saya Relsa Lestiayu Pairunan 1701102. Lipoprotein densitas rendah atau LDL atau Low Density Lipoprotein. LDL merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar pada manusia, total 70%. Partikel LDL mengandung trigliserida sebanyak 10% dan kolesterol 50%. Jalur utama katabolisme LDL berlangsung lewat reseptor mediated endositosis di hati dan sel lain. Ester kolesterol dari inti LDL dihidrolisis menghasilkan kolesterol bebas untuk sintesis sel membran dan hormon steroid. Selain lewat proses endositosis, sel juga mendapat kolesterol dari sistem de novo lewat enzim HMG-CoA reduktase. Produksi enzim dan reseptor LDL diatur lewat transkripsi genetik berdasarkan tinggi rendahnya kadar kolesterol dalam sel. Protein berukuran besar yang disebut apoprotein B100 mengenal dan mengikat reseptor LDL yang mempunyai peranan penting dalam pengaturan metabolisme kolesterol.
Protein utama pembentuk LDL adalah ApoB atau apolipoprotein B. Kandungan lemak jenuh tinggi membuat LDL mengambang di dalam darah. LDL dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah. Saya Angel Christine, NIM 1701101. Lipoprotein densitas sedang atau IDL, Intermediate Density Lipoprotein. IDL ini kurang mengandung trigliserida 30%, lebih banyak kolesterol 20%, dan relatif lebih banyak mengandung apoprotein B dan E. IDL adalah zat perantara yang terjadi sewaktu VLDL dikatabolisme menjadi LDL tidak terdapat dalam kadar yang besar, kecuali bila terjadi hambatan konversi lebih lanjut. Bila terdapat dalam jumlah banyak, IDL akan terlihat sebagai kekeruhan pada plasma yang didinginkan, meskipun ultrasentrifugasi perlu dilakukan untuk memastikan adanya IDL. Saya Brando Yanuarius Inanosa, NIM 19013184. Metabolisme lipid secara umum dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur eksogen dan endogen. Saya akan menjelaskan tentang jalur eksogen. Menurut Marjono, trigliserida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus dikemas sebagai kilomikron. Kilomikron ini akan diangkut dalam saluran limfe, lalu dalam darah via ductus thoraicus. Di dalam jaringan lemak, trigliserida dalam kilomikron mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase yang terdapat pada permukaan sel endotel. Akibat hidrolisis ini, maka akan terbentuk asam lemak dan kilomikron remanan. Asam lemak bebas akan menembus endotel dan masuk ke dalam jaringan lemak atau sel otot untuk diubah menjadi trigliserida kembali atau dioksidasi. Kilomikron remnan adalah kilomikron yang telah dihilangkan sebagian besar trigliseridanya, sehingga ukurannya mengecil, tetapi jumlah ester kolesterol tetap. Kilomikron remnan ini akan dibersihkan oleh hati dari sirkulasi dengan mekanisme endositosis oleh lisosom. Hasil metabolisme ini berupa kolesterol bebas yang akan digunakan untuk sintesis berbagai struktur. Terdiri dari membran plasma, mielin, hormon, steroid, dan sebagainya. Disimpan dalam hati sebagai kolesterol ester lagi, atau diekskresi ke dalam empedu, yaitu sebagai kolesterol atau asam empedu, atau diubah jadi lipoprotein endogen yang dikeluarkan ke dalam plasma. Kolesterol juga dapat disintesis dari asetat di bawah pengaruh enzim HMG-CoA reduktase yang menjadi aktif jika terdapat kekurangan kolesterol endogen. Asupan kolesterol dari darah juga diatur oleh jumlah reseptor LDL yang terdapat pada permukaan sel hati. Terima kasih. Saya Kristen Dikeisha Madaun, NIM 190131176 akan menjelaskan tentang jalur metabolisme lipid, yaitu jalur endogen. Trigliserida dan kolesterol yang disintesis oleh hati diangkut secara endogen dalam bentuk FLDL kaya trigliserida dan akan mengalami hidrolisis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase yang juga menghidrolisis kilomikron menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil, yaitu IDL dan LDL. LDL merupakan lipoprotein yang mengandung kolesterol paling banyak, yaitu 60-70%. LDL mengalami katabolisme melalui reseptor seperti atas dan jalur non-reseptor. Jalur katabolisme reseptor dapat ditekan oleh produksi kolesterol endogen. Pasien hiperkolesterolemia familia heterozigot mempunyai kira-kira 50% reseptor LDL yang fungsional. Pada pasien ini, katabolisme LDL oleh hati dan jaringan perifer berkurang sehingga kadar kolesterol plasmanya meningkat. Peningkatan kadar kolesterol sebagian disalurkan ke dalam makrofag yang akan membentuk sel busa.
yang akan berperan dalam terjadinya aterosklerosis prematur. Bentuk homozigot lebih jarang dan lebih berbahaya, sehingga pada usia anak dapat terjadi serangan infark jantung. HDL berasal dari hati dan usus sewaktu terjadi hidrolisis kilomikron di bawah pengaruh enzim lektinin, kolesterol, asidtransferase atau LCAT. Ester kolesterol ini akan mengalami perpindahan dari HDL kepada FLDL atau IDL, sehingga dengan demikian terjadi kebalikan arah transport kolesterol dari perifer menuju ke hati untuk dikatabolisasi. Aktivasi ini mungkin berperan sebagai sifat antiaterogene. Nama saya Nur Fahira, NIM 19013185. Di sini saya akan menjelaskan kadar kolesterol normal. Umur resiko 20-29 tahun, kadar kolesterol rendah sebesar 200, resiko moderat yaitu sebesar 201-220, resiko PJK yaitu di atas 220. Pada umur 30-39 tahun, kadar kolesterol rendah yaitu 220, resiko moderat yaitu 221-240, resiko tinggi di atas 240. Pada umur di atas 40 tahun, kadar kolesterol rendah sebesar 240, resiko moderat 241-260, resiko PJK yaitu di atas 260. Untuk menilai tinggi rendahnya kadar LDL dalam darah, umumnya digunakan standar NIH, yaitu sebagai berikut. 1. Kadar LDL yang diinginkan kurang dari 130. Yang kedua, ambang batas sama dengan 131 sampai 159 mg per dl. Yang ketiga, kadar LDL tinggi di atas 160 mg per dl. Badan tersebut menganjurkan angka-angka sebagai berikut. Kadar kolesterol darah yang diinginkan sama dengan 200 mg per dl atau kurang. Kadar kolesterol darah sedang atau ambang batas tinggi atau borderline high sama dengan 200-239 mg per dl. Kadar kolesterol tinggi sama dengan lebih dari 240 mg per dl. Nama saya Nuraulia Rahma S, NIM 190131188. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah kelainan pada metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan fraksi lipid dalam plasma, yaitu berupa kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL atau low density lipoprotein, kenaikan kadar trigliserida, dan penurunan kadar HDL atau high density lipoprotein, di mana kadar kolesterol total lebih dari 240, kadar kolesterol LDL lebih dari 160, kadar trigliserida lebih dari 200, dan kadar kolesterol HDL kurang dari 40. Patofisiologi hiperlipidemia. Secara umum, hiperlipidemia terjadi berdasarkan beberapa mekanisme. Yang pertama, penurunan ekskresi trigliserida kaya lipoprotein dan inhibisi lipoprotein lipase dan trigliserida lipase. Yang kedua, faktor-faktor lainnya seperti resistensi insulin, definisi karnitin, dan hipertiroidisme yang 9 dapat menyebabkan kelainan metabolisme lemak. Pada sindrom nefrotik, penurunan kadar protein albumin dalam sirkulasi menyebabkan kenaikan resistensi lipoprotein untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Saya Tasya Almurada dengan NIM 1701229. Klasifikasi hiperlipidemia. Hiperlipidemia dapat diklasifikasikan menjadi hiperlipidemia primer atau familial yang disebabkan abnormalitas genetik spesifik, dan hiperlipidemia sekunder atau dapatan yang disebabkan oleh kondisi lain yang dapat menyebabkan perubahan lipid plasma dan metabolisme protein. Hiperlipidemia juga dapat bersifat idiopatik. Klasifikasi hiperlipoproteinemia berdasarkan klasifikasi dari Fredrickson-Leviles.
Klasifikasi ini didasarkan pada deskripsi fenotip dari dislipidemia. Ada dua jenis hiperlipidemia, yaitu hiperlipidemia primer dan hiperlipidemia sekunder. Pertama, hiperlipidemia primer. Hiperlipidemia primer banyak disebabkan oleh karena kelainan genetik. Biasanya kelainan ini ditemukan pada waktu pemeriksaan laboratorium secara tidak sengaja atau secara kebetulan, yaitu pada saat waktu check up. Ini disebabkan karena pada umumnya tidak ada keluhan, kecuali pada keadaan yang agak berat tampaknya adanya simptoma. Yang kedua yaitu hiperlipidemia sekunder. Hiperlipidemia sekunder adalah peningkatan kadar lipid darah yang disebabkan oleh suatu penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit hepar, dan penyakit ginjal. Hiperlipidemia sekunder merupakan suatu hal yang reversibel. Bila kelainan primernya baik, hiperlipidemia akan hilang. Nama saya Noveria Anugrah Putri dengan NIM 19013166. Antihiperlipidemia. Antihiperlipidemia adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma. Perkenalkan, nama saya Lia Gustiana Rahman dengan NIM 19013206. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang golongan antihiperlipidemia, di mana obat golongan statin adalah obat yang menghambat enzim HMG-CoA redustase. Obat ini bekerja menghambat sintesis kolesterol dalam hati. Obat golongan statin sangat efektif dalam menurunkan LDL. Obat yang termasuk dalam golongan statin ini adalah yang pertama ada simvastatin, atorvastatin, pravastatin, serivastatin, fluvastatin, lovastatin, dan rosuvastatin. Nama saya Nur Hikmah dengan NIM 19013187. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping statin. Efek samping yang biasa muncul adalah gangguan ringan saluran cerna, ada kalanya nyeri kepala dan otot, reaksi kulit dan rasa letih, kerusakan saraf, alopecia, anemia, pusing, hepatitis, jaundice, pankreatitis, rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut sekunder hingga mioglobinuria. Pada ibu hamil menyebabkan congenital anomalies atau cacat tubuh. Saya Sulfiana Sultan, NIM 1701105. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja golongan statin. Sebelumnya, statin adalah obat penurun lipid yang paling efektif untuk menurunkan kolesterol LDL dan terbukti aman tanpa efek samping yang berarti. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu statin menghambat secara kompetitif koenzim 3-hidroksi 3-metilglutaryl atau HMG koenzim reduktase, yakni enzim yang berperan pada sintesis kolesterol, terutama dalam hati. Obat-obat ini lebih efektif dibandingkan obat-obat hipolipidemia lainnya dalam menurunkan kolesterol LDL, tetapi kurang efektif dibanding fibrat dalam menurunkan trigliserida. Nama saya Sri Musdalifah, NIM 1701115. Golongan rezim merupakan pengikat asam empedu. Obat golongan rezim pengikat asam empedu adalah obat yang bekerja dengan mengikat asam empedu yang terdapat di dalam usus dan meningkatkan pengubahan kolesterol di dalam hati menjadi asam empedu. Contoh obat: kolestiramin, kolesevelam, kolestipol. Kenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 19013-3216. Mekanisme dari golongan rezim yaitu mekanisme dari golongan ini adalah meningkatkan ekskresi asam empedu, menyebabkan lebih banyak kolesterol yang diubah menjadi asam empedu. Kenalkan, nama saya Febrinto Patua dengan NIM 19013-174. Bagian C, efek samping resin, yaitu efek samping
terbatas pada usus karena resin tidak diabsorpsi dan mencakup rasa penuh, rasa tidak nyaman pada perut, diare, dan konstipasi. Nama saya Surida, NIM 1701207. Pengertian niacin atau asam nikotinat. Obat golongan asam nikotinat bekerja dengan menurunkan produksi VLDL di hati, yang berakibat menurunnya LDL dan trigliserida, serta meningkatnya HDL. Contoh obat golongan niacin atau asam nikotinat yaitu niacin, piridilmetanol, asipimox, dan asam nikotinat. Nama saya Anjas Gila dengan NIM 19013-181. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme niacin atau asam nikotinat. Mekanisme kerja dari inhibitor HMG CoA reduktase adalah menghambat enzim HMG CoA reduktase yang berperan dalam hati untuk mengubah HMG CoA menjadi asam mevalonat yang selanjutnya akan terbentuk kolesterol. Saya Melania Cilise Kansmawarni dengan NIM 1901365. Saya akan menjelaskan efek samping dari obat niacin atau asam nikotinat. Efek sampingnya itu adanya kemerahan yang diperantarai oleh prostaglandin, pusing, palpitasi, dan keluhan saluran cerna. Untuk penggunaan yang jangka panjang, dapat terjadi gangguan fungsi hati dan juga pengurangan toleransi karbohidrat. Contoh obatnya itu ada niacin, piridilmetanol, asipimox, dan juga asam nikotinat. Golongan inhibitor absorpsi kolesterol. Yang pertama, pengertian inhibitor absorpsi kolesterol. Ezetimibe merupakan obat penurun lipid pertama yang menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut dalam lemak. Penurunan yang terjadi terutama pada kolesterol LDL. Saya Deborah Chinsi Putri Irmanto dengan NIM 1901370. Mekanisme kerja inhibitor absorpsi kolesterol. Mekanisme kerja dari golongan ini adalah menurunkan penyerapan kolesterol dan fitosterol dan menurunkan kolesterol LDL sekitar 18% dengan sedikit perubahan pada kolesterol HDL. Nama saya Nur Hidayah Mappa, NIM 1901312. Di sini saya akan menjelaskan efek samping pada obat ezetimibe. Efek samping pada obat ezetimibe itu yaitu infeksi saluran pernapasan atas, kejang otot, hiperurisemia, nyeri punggung, sakit perut, atau ketidaknyamanan. Nama saya Putri Nurindasari dengan NIM 1901386. Baik, saya akan menjelaskan tentang golongan fibrat. Pengertian dari golongan fibrat yaitu merupakan obat golongan asam fibrat yang mempunyai efek meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase. Kemudian, contoh obat dalam golongan fibrat yaitu fenofibrat, benzofibrat, ciprofibrat, gemfobrosil, kemudian klorofibrat. Saya Triani Pererong dengan NIM 1701097. Mekanisme fibrat. Mekanisme dari golongan fibrat ini adalah sebagian ligand untuk reseptor transkripsi nukleus, reseptor alfa proksisom yang diaktifasi proliferator dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase. Saya Aprilia Triwinanti dengan NIM 1901368. Di sini saya akan menjelaskan efek samping fibrat. Efek samping dari golongan fibrat ini adalah menyebabkan sindrom miositis, gangguan saluran cerna, gangguan potensi, dan rontoknya rambut.